Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando. Halo. Oke, ini kan udah mau masuk bulan puasa nih. Gimana? Udah masuk, Udah sayang. masuk. Udah masuk, sayang. Ini maaf ya, ini ada orang non-nisnya. Non-nis. Ya kaum oknum Yang merebut takjil. takjilnya orang kita. Islam. Oke, jadi Aduh. apa nih yang lagi viral soal puasa-puasa ini? Yang lagi rame selain yang tadi takjil direbut Nonis. non-muslim ya. Iya. Nah, ini ada berita kalau rumah makan di Padang nih, bukan rumah makan Padang ya. Iya, iya. Rumah makan di Padang itu siang hari ditutup. Iya. Nggak Hmm. boleh beroperasi. Kota Padang nih ya. Kota Padang. Dan Dan ternyata nggak cuma soal rumah makan aja, Gra. Iya. Jadi ternyata ada, kalau nggak salah ya, Mm-mm. Bang, juga ada diskotik, ada pub, ada bar, ada karaoke. Itu ditutup. Jadi kalau rumah makan Padang rumah makan di Padang bukan ditutup, Gra. Boleh buka, Boleh buka. tapi jam 4 sore baru mulai. Oh, Iya. pagi, siang, siangnya Nggak ditutup, boleh, nggak ditutup. boleh. Nah, kalau malam boleh. boleh kan buat makan. Kali ada yang nambah gitu kan, bukaannya Iya, kurang. Nah, betul. kalau sampai ngelanggar nih, katanya bisa dapat diancam denda 50 juta dan hukuman Berapa? 50 juta? 50 juta dan Wow. hukuman penjara selama 60 hari, which is ya Nah, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Gara-gara buka. Gara-gara buka. Nah, sekarang Ini peraturan apa? itu peraturan daerah, surat edaran gitu, Bang, Surat edaran. dari wali kota Padang. Ini resmi ya? Iya, resmi. Iya, iya, iya. Sedih banget. Nah, sekarang nih Bang Ade sebagai Minang Pride, Iya. Padang Pride gitu Padang kan. Pride nih. Iya. Minang. Minang. Pride gitu. Ini Walaupun ibu saya Kota Padang sih. kota ya Bang berarti ya. Nah, itu gimana nih Bang Ade melihat fenomena, maksudnya rumah makan tuh kayak dipaksa gitu loh, buat lu tutup baru boleh buka jam 4, apalagi kayak karaoke segala macam itu bener-bener ditutup total selama sebulan. Nah, Itu gimana menurut pandangan Bang Total Ade? sebulan nggak bisa buka. Total. Nggak nggak bisa, bisa. nggak bisa. Iya, saya orang Minang, harus diakui ya, walaupun pernah ada sebuah organisasi adat di sana yang menyatakan mereka memecat saya dari Oh, iya, suku Bang? Minang. Oh, Ya, wah. tapi kan terus itu udah lama sih. Iya. Mudah-mudahan sekarang orang Minang udah bisa menerima saya. Iya. Nah, kembali ke tadi ke Iya. pertanyaanmu. Iya, saya itu suka heran tuh dengan aturan-aturan semacam ini ya. Mm-mm. Maksud saya begini, saya itu kan juga Muslim ya. Mm-mm. Saya itu Betul. Muslim, saya itu sholat 5 waktu, Nah. puasa 1 bulan, bulan Ramadan itu ya. Dan ya terutama puasanya lah. Sebagai seorang Muslim yang baik, saya justru heran kenapa orang yang ada aturan-aturan yang memaksa orang-orang yang misalnya tidak puasa untuk tidak boleh makan atau tidak menunjukkan bahwa dia makan gitu ya Mm-mm. di siang hari. Nah, Nah, iya. Karena kan begini, sebetulnya buat orang Islam itu kan antara lain tujuan dari puasa itu adalah belajar tentang menahan nafsu. ya. Mhm. betul. Kalau misalnya pada saat kita sedang tidak makan siang di siang hari itu, tapi orang lain juga sama-sama nggak makan siang semua, Mhm. kan sebetulnya lebih gampang lah ya. Jadi kayak Iya. nggak ada tantangannya gitu. Nggak ada loh. tantangannya. Nggak ada. Kan lebih menarik Ah, kalau gampang lah. Ya. itu Oh, lu mah semua nggak makan ya semua udah. nggak makan. nah kayak Cindy kan, sini nih Nonis nih di kantor ya. Dia itu nggak makan sih. Tadi juga makan siang kan. Makan aja. Bang, makan ayam bang gitu. Nah, itu lebih menarik buat saya kan. Kalau mau nguji saya sebagai seorang Muslim yang benar, ya ujiannya ketika ada cobaan dong. Iya, Iya, itu kan betul. cobaan. Cobaannya, kalau nggak ada makanan ya juga, ya namanya juga nggak ada makanan ya. Iya. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa sebenarnya seharusnya sih kalau dalam pandangan saya, seorang Muslim tidak perlu khawatir ya. Mhm. Muslim yang benar ya. Iya, Ya, Betul, yang- iya betul. kan ada juga orang Muslim yang puasa tiduran mulu dari pagi Ya, sampai lemas sore, betul. lemes banget, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mhm. Pas duk gitu ya, azan Langsung bangun. langsung Bangun. langsung Makan. minum paling awal kan. Iya. Nah menurut saya kalau kita Muslim nih, buat teman-teman Muslim juga, ya mudah-mudahan setuju nih ya. Ya kita hormati aja, ada orang bahwa di dunia ini ada orang-orang yang nggak berpuasa ya. Betul. Apapun alasan kenapa orang itu nggak berpuasa, ada yang karena kayak Cindy kan, memang dia sendiri nggak Islam, itu satu. Mhm. Kedua, dia mungkin orang Islam tapi misalnya lagi halangan, ya, mens, betul, segala iya, macamnya. iya. Ketiga, bahkan seandainya ada orang Muslim, dia beragama Islam,
dan dia misalnya memang nggak berpuasa, Iya. itu kan sebetulnya sesuatu yang ya biasa-biasa aja. Iya, kan? Udah, biasa-biasa gitu. aja. Kenapa kita yang lagi berpuasa memaksa orang-orang itu harus berpuasa? Iya, Oke. betul. Nah, karena itu saya sih kalau orang nanya nih, di daerahmu ada larangan? Kamu kan Jakarta dua-duanya. Ada Nggak, larangan coba nggak terhadap? pinggiran. Tangerang Selatan. Kamu. Oh, kamu Tangerang Selatan Iya. ya? Di Tangerang Selatan itu sebenarnya nggak ada, Bang. Cuman paling orang-orangnya aja yang emang milih untuk bukanya sore karena kan mereka mungkin puasa juga ya, Oh, malas si juga. penjualnya. Si penjualnya. Nah, tapi pun kalau misal ada yang buka itu dihordenin, Bang. Jadi kayak sama ditutupin. Sama juga di dekat daerah rumah aku juga kayak misalkan ada warteg atau warung soto gitu. Ya. Itu dipakai gorden. Dipakai Jadi itu gorden. tetap buka. Tapi dia tetap buka. Tetap Nah, buka. itu menurut saya lebih apa sih? Lebih masuk akal lah. Maksud saya gini, si para penjualnya merasa perlu menghormati orang-orang yang berpuasa. Jadi dia nggak terlalu show gitu ya. Iya, show Bahwa gue off ya. buka nih gitu ya. Iya. Tapi paling tidak dia juga bilang bahwa kalau ada orang yang nggak puasa, nggak apa-apa makan di sini. Nggak Dan apa-apa. mereka juga bisa dengan adanya tamu-tamu yang bermakan di sana, dia dapat penghasilan kan. Kan itu ideal banget. Iya. Pun Yang- sebenarnya menurut aku nggak gimana ya, orang kalau yang emang udah niat puasa pun nggak dihordenin pun ya nggak masalah juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu, nggak bakalan yang kayak ngeliat orang mukbang atau ngeliat orang makan terus pengen makan kan itu berarti gimana nggak kuat gitu buat Tapi Bang, puasa. tapi faktanya adalah ternyata nggak cuman di Padang aja pemberlakuan semacam ini ditutup semua rumah makan gitu. Ternyata juga ada beberapa daerah, misalnya justru di Tangerang katanya ya berdasarkan di Tangerang. data. Di Tangerang ada, di Lombok Barat ada, di Pare-Pare ada, sama di beberapa daerah lain lah. Larangan. Dan masalahnya yang jadi masalah adalah rumah makan ini katanya baru buka jam 4 sore atau kita bisa bilang ya rata-rata tutup gitu. Betul. Tapi di sisi lain, mereka juga harus bayar pajak. Pajak tetap jalan. Iya. Tapi rumah makan tetap itu kan berpengaruh terhadap pemasukan mereka dong. Betul, Pajak betul. tetap harus jalan. Nah, itu yang kadang gimana ya? Pemerintah buat peraturan nggak, Pak? Mungkin biar menghargai tapi mereka nggak memikirkan dampak sampingnya. Walaupun itu biasanya Iya, peraturan-peraturan yang dibuat bersifat lokal ya. Iya, Jadi bukan pemerintah. nggak secara nasional ya. Bukan secara maksudnya. nasional. Iya. Tapi ya itu, jadi orang pernah mikir nggak sih sebetulnya orang-orang yang bikin peraturan-peraturan kayak gini, kalau ini diberlakukan itu kan 1 bulan. 1 bulan, Betul. Bang. 1 parah. bulan. Ini kan orang, sementara si para pedagangnya, pemilik warungnya, pemilik restorannya adalah orang-orang yang memang mengandalkan penghasilan dari jualan makanan kan. Iya. Betul. Nah kalau sekarang Anda larang-larang dia buka, ya apa tanggung jawab si orang yang melarang terhadap Iya. menurunnya tingkat penghasilan yang Kompensasinya Iya. apa? kompensasinya apa? Iya. Dan belum lagi soal tadi hak bagi orang yang tidak berpuasa untuk juga dapat makanan. Iya. Menurut saya sih ya, saya minta maaf nih buat teman-teman di Padang misalnya atau di mana tadi, di Tangerang, Lombok Barat. ya kenapa sih harus begitu ya? Ya. Kan kita semua sama-sama mengakui bahwa memang ada hak bagi orang-orang yang memilih untuk tidak berpuasa atau misalnya tadi yang tidak agamanya beda atau yang sama mens untuk tidak berpuasa. Iya. Mereka juga perlu makan Betul. dan harus ada hak buat para pedagang itu untuk memperoleh penghasilan dari jualan makanan. Iya. Kenapa harus dibatasi dengan sebuah peraturan di agamanya sendiri nggak ada larangannya? Iya. Ya. Nggak ada tuh di Al-Quran sebuah ayat yang mengatakan wahai para pedagang nasi gitu ya. Apa para pedagang nasi kuning gitu. Nasi kuning kalau lagi Ramadan jangan buka ya. Nggak ada itu aturannya ya. Nah, apalagi kemudian kalian menyebut tadi soal pub, diskotik. Atau Nah, karaoke. itu menarik Iya. tuh. ini bahkan malam hari kan. Malam. Nah, itu apa alasan untuk melarangnya untuk buka? Karaoke bukan Karaoke. tempat orang nyanyi nggak sih? Karaoke sebenarnya- tempat nyanyi. Ya sebenarnya tuh karaoke tuh ya tempat buat nyanyi. Terus Ya ini kayak juga bar kan ini nggak sih minum kopi gitu-gitu. Enggak ya, taruh ada minuman alkohol. Ya, Minuman alkohol, ya terus ada. Kan yang mungkin datang ke ya. joget-joget gitu kan. Iya, mungkin nari, disko, Mm-mm. apa sih? Zaman sekarang disebut joget ya. Ya Joget. kali nari poco-poco. Nari poco-poco Jangan atau dong. apa. Bukan. Poin saya adalah apa yang salah sih dengan Iya. misalnya orang nyanyi, karaoke tuh nyanyi ya.
Kalau yang di bar, pub itu kan minum alkohol, ya. Betul. Misalnya ada minuman Iya, alkohol. Hmm. Tapi yang datang ke sana dan minum alkohol adalah orang-orang yang memang, ya, pertama kalau dia mungkin- Muslim dia Iya, mungkin betul. punya tafsiran lain tentang tentang Iya, minum bisa. alkohol, atau emang dia bukan Muslim, atau Iya. atau orang Muslim yang memang dia melanggar aja. Tapi itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum, ya. Iya. Kenapa harus dilarang? Orang nyanyi kok dilarang? Emang sementara ini kita misalnya gini, ini bulan Ramadan, coba kamu nonton televisi, ya, ada acara nyanyi-nyanyi nggak? Ada. Ya ada lah dong. pasti. Ya nyanyi, Nyanyi Ya, doang. bukan maksudnya lagu segala macam. Iya lagu Kan ya. ada banyak kan? Ada banyak. Acara macam-macam juga ada di situ kan? Iya. Jadi artinya antara puasa dan nyanyi-nyanyi itu dan joget-joget itu adalah bukan sesuatu yang berseberangan, bertentangan. Jadi aturan ini dibuat buat apa sih melarang? Kali orang? nyanyi Mungkin lagu religi nggak sih? Sebenarnya mungkin Ya, nggak kalau mungkin. semisal Kalau di karaoke umumnya orang saya nggak tahu. Iya, Bang. Emang maksudnya nyanyi lagu Religi, Bang. nasyid gitu? hey, Nyanyi orang itu sarang dosa. Nggak. Lanjut. jadi mungkin maksudnya gini Bang, kan kadang kan orang mikirnya karaoke, kadang kan ada kayak ibarat ujung-ujungnya ke arah maksiat atau apa kan, diskotik gitu. Kayak Maksiatnya apa sih di karaoke? Ada Bang, orang Coba misalkan spill, Gra. dia ketemuannya di karaoke, terus malah arahnya ke sana gitu loh Bang. Orang ketemuan di karaoke, masa Iya. salah? Iya makanya itu Bang, maksudnya gini loh, itu kan kalau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, itu kan emang pribadi aja nggak sih? Iya. Personal masalah gitu aja loh. sebenarnya. Ini sama aja dengan tadi kan soal bahwa kalau orang datang ke warung nasi Padang ketika di siang hari, terus dia makan, itu kan personal sekali sifatnya. Personal. Masa dilarang? Itu dia. kan soal kalau dia memang seorang Muslim, kan seharusnya tidak boleh makan di siang hari. Itu yang melarang harusnya bukan negara, bukan hukum yang melarang. Yang melarang adalah ajaran agama. Kalau saya pada saat bulan puasa itu melanggar ajaran puasa itu, taruhlah saya percaya bahwa saya akan dihukum, yang menghukum ya Tuhan. Saya berdosa tuh. Karena bagi teman-teman Kristen harus tahu nih, bagi orang Islam tuh di kanan kiri tuh selalu ada malaikat yang nyatat dosa. Apa namanya? Mungkar dan nankir. Jadi sekarang dicatat tuh. Jadi kalau si orang Islam itu dia makan di saat Ramadan, di saat jam siang hari pada saat Ramadan, ya dosanya ditulis terus tuh. Nah, ini yang di sebelah gue nih udah kayak aduh gerak gitu. Kok saking banyak? Saking banyak ya aduh. Jangan gitu. Yang nulis yang kanan. Oh. Wah, ini acara podcast ini bagus sekali nih, membawa manfaat buat masyarakat. Dicatat nih sama malaikat yang bilang ini adalah sesuatu yang berpahala. Kembali ke tadi. Ya udah, kalau emang dia melanggar hukum agama, melanggar peraturan Allah, ya dia harus menanggungnya sendiri secara personal. Begitu juga dengan tadi, kalau saya misalnya ke karaoke nggak pernah tuh maksiat. Nah itu dia, tergantung orangnya. Tergantung orangnya kan, ke disco juga nggak pernah maksiat, kecuali memang kamu percaya bahwa nyanyi itu maksiat gitu. Atau itu. Dan itu pun juga kan kembali ke kepercayaan masing-masing. Gitu kan, nggak bisa digeneralisir. Betul, dan kembali ke ujung-ujungnya tadi, mereka itu buka malam hari pada bulan Ramadan itu juga untuk mencari nafkah, untuk memperoleh penghasilan. Hidup mereka juga bergantung sama sarana hiburan itu. Toh nanti barangkali bisalah pada saat Lebaran nanti pas Idul Fitri ya tutup dulu 1-2 hari. Ya udah. Kenapa pada saat bulan Ramadan juga dilarang? Karena kan takutnya gini Bang, mungkin yang tadi ya anggapan bahwa maksiat tadi. Padahal kayak gimana pun event dia diskotik, pub, bar, kan mereka punya karyawan ya, harus dikasih gaji. Apalagi nanti menjelang Idul Fitri dikasih THR. Iya, kalau tutup? Iya, kalau tutup gimana? Nggak dapet dong. Emang mau pemerintah kotanya ngasih THR? Bener aja. Rugi dong. Wali Kota Padang tuh mampu, bisa nggak bayarin THR-nya karyawan-karyawan? 5.000 karyawan. Iya, atau juga kayak gitu ada loh yang kayak emang dia kerja aja di sana, tapi dia ya udah nggak ngapa-ngapain, ibarat nggak maksiat, kerja aja gitu loh. Karena emang gajinya gede gitu misalnya. Dan lebih parah lagi kalau emang itu adalah tempat maksiat, ya ditutup aja. Tutup. Dilarang. Iya,
bikin peraturan yang jelas nggak boleh ada, saya nggak tahu tadi disebut maksiat tuh apa, apakah di karaoke itu terjadi transaksi narkoba ya. Nah, bisa. Nah, kalau ternyata emang ada sebuah tempat karaoke yang mengizinkan atau diketahui terindikasi untuk tutup aja atau awal. diawasi, dimonitor dan Kayak misalkan segala ada macam. prostitusi tiba-tiba Iya, atau tutup kayak dari narkoba awal, pas iya. tutup lah. Kenapa cuman pas Pas bulan puasa, Ramadan? kenapa Iya. nggak dari awal gitu loh. Setuju. Gitu. Begitu. Sebagai orang tua saya menyetujui pandangan kalian yang masih muda. Mantap. Iya, tidak. Jadi intinya jangan sampai di bulan puasa, di bulan yang penuh berkah ini justru menutup rezeki orang gitu loh. Tuh, Jangan justru membuat beberapa pihak nih apa ya kayak sengsara, apalagi rakyat kecil kayak misalnya karyawan yang kerja di Iya. situ gitu. Itu kan nama aja nutup rezeki guys gitu. Iya. Kayaknya nggak etis aja gitu. Ini gimana Ibu Ikra? Betul. Ya, kalau saya mah ya sudah jelas tidak setuju dengan kebijakan itu ya. Karena ya kalau semisal tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya lagi puasa, terus aduh mah kambuh, belok. Kan nggak tahu. Iya, ke kita warung. mau Iya. Makanya makan tahan dulu gitu ya. kan. Sampai sore. Iya, masa tiba-tiba udah gerd, udah apa? keburu masuk UGD. Udah keburu masuk begini. Nah, Nggak ada makanan. susahnya kalau di Kota Padang tuh fast food juga nggak ada. Aduh. Iya. Jadi kalau di sini kamu kejadian nih sama kamu, ya, misalnya semua warung itu tutup, kamu tetap bisa ke Fast food. Fast food. Ah, beli ini gitu. Jadi ya semoga peraturannya bisa dikaji lagi lah, bisa Ya, diikuti amin. lagi gitu. Oke, guys. Demikian ya segitu dulu obrolan kita di Kupas Berita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Udah dong. Oh ya, stay tune terus di program kita di Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye.